Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurlis Medawati dari jurusan Administrasi Niaga, program studi D4 Administrasi Bisnis, NIM 45225047. Sebelum mulai, ingatlah satu hal penting. Kesuksesan bukan hanya soal kerja keras, tetapi tentang bagaimana kita mengatur langkah. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak mampu mengorganisasi diri dengan baik. Itulah sebabnya hari ini kita akan membahas salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, yaitu fungsi perorganisasian. Kunci agar pekerjaan lebih terarah, efisien, dan mencapai hasil terbaik. Pokok-pokok pembahasan yang akan kita pelajari mulai dari pengertian perorganisasian, tujuan, prinsip-prinsip penting yang harus dipahami seorang manajer, unsur-unsur yang membangun proses perorganisasian, hingga bagaimana langkah-langkah penyusunannya. Kita juga akan melihat manfaat perorganisasian, tantangan di era modern, hingga menarik kesimpulan dari seluruh materi. Pokok pembahasan ini akan membantu kita memahami perorganisasian secara menyeluruh. Pokok pembahasan pertama, pengertian perorganisasian. Perorganisasian adalah proses menyusun, mengatur, dan mengordinasi berbagai sumber daya, terutama sumber daya manusia, agar kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Fungsi ini memastikan bahwa pekerjaan memiliki struktur, aturan, serta alur kerja yang jelas. Tanpa perorganisasian, kegiatan dalam organisasi akan berjalan kacau, tugas tidak jelas, dan komunikasi bisa saling tumpang tindih. Karena itu, perorganisasian menjadi fondasi penting dalam manajemen. Tujuan perorganisasian. Tujuan dari perorganisasian adalah menciptakan kejelasan dalam pembagian tugas, sehingga setiap orang memahami perannya masing-masing. Selain itu, perorganisasian membantu meningkatkan efisiensi pengguna tenaga, waktu, dan biaya. Tujuan lainnya adalah mempermudah komunikasi, mengurangi konflik pekerjaan, memperkuat koordinasi antar bagian, serta memberikan dasar bagi penguasaan yang efektif. Dengan adanya perorganisasian yang baik, organisasi dapat bergerak bersama dalam satu arah menuju tujuan bersama. Prinsip-prinsip perorganisasian. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam perorganisasian. Yang pertama yaitu adalah kesatuan perintah. Artinya, seorang karyawan hanya menerima instruksi dari satu atasan untuk menghindari kebingungan. Yang kedua, pembagian kerja yang seimbang, yaitu tugas diberikan sesuai kemampuan seseorang. Ketiga, hierarki yang jelas, sehingga alur wewenang dapat dipahami oleh semua anggota. Yang keempat, prinsip fleksibilitas, agar organisasi mampu beradaptasi terhadap perubahan. Dan yang terakhir adalah koordinasi, yaitu kemampuan menyatukan aktivitas berbagai bagian agar bekerja selaras. Unsur-unsur perorganisasian. Perorganisasian terdiri dari beberapa unsur penting. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja bertujuan membagi pekerjaan besar menjadi tugas kecil yang lebih fokus. Yang kedua, pengelompokan aktivitas. Pengelompokan aktivitas menentukan bagian-bagian atau unit kerja yang bertanggung jawab terhadap fungsi tertentu. Yang ketiga, pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang berarti memberikan wewenang kepada seseorang agar ia dapat mengambil keputusan sesuai tanggung jawabnya. Yang keempat, koordinasi. Koordinasi yaitu adalah memastikan setiap bagian organisasi saling bekerja sama. Yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah pengendalian. Pengendalian membantu memastikan bahwa setiap pekerjaan tetap berada pada jalur yang benar. Proses perorganisasian. Proses perorganisasian dimulai dengan mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan organisasi. Selanjutnya, pekerjaan-pekerjaan ini dikelompokkan berdasarkan keseimbangan fungsi atau tujuannya. Setelah itu, manajer menyusun struktur organisasi yang mencerminkan alur kerja. Tahap berikutnya adalah menentukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang setiap posisi.
orang yang tepat, kemudian ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya. Setelah struktur berjalan, koordinasi harus dibangun untuk menjaga kelancaran kerja. Pada akhirnya, organisasi perlu melakukan evaluasi rutin untuk melihat apakah struktur masih efektif atau perlu diperbaiki. Manfaat perorganisasian. Perorganisasian memberikan berbagai manfaat. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih teratur sehingga waktu dan tenaga dapat digunakan lebih efisien. Kedua, peran setiap anggota menjadi jelas sehingga kesalahan dan miskomunikasi dapat diminimalkan. Ketiga, keputusan dapat diambil lebih cepat karena alur wewenang sudah jelas. Selain itu, koordinasi antar bagian meningkat, produktivitas karyawan naik, dan kinerja organisasi secara keseluruhan menjadi lebih stabil dan efektif. Bentuk-bentuk struktur. Ada beberapa struktur organisasi yang umum digunakan. Yang pertama, struktur fungsional, yaitu adalah mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi seperti pemasaran, keuangan, atau produksi. Yang kedua, struktur divisional, yaitu adalah mengatur organisasi berdasarkan produk, wilayah, dan segmen pelanggan. Yang ketiga, struktur matris adalah gabungan antara fungsional dan proyek sehingga lebih fleksibel namun membutuhkan koordinasi yang lebih tinggi. Sementara itu, struktur tim memberi tanggung jawab besar kepada kelompok kecil yang bekerja secara mandiri untuk mencapai tujuan tertentu. Tantangan dalam perorganisasian. Di zaman modern, perorganisasian menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Perkembangan teknologi yang cepat menuntut organisasi untuk terus memperbarui cara kerja. Banyak tim kini bekerja secara jarak jauh atau lintas negara, sehingga koordinasi harus lebih canggih. Perubahan pasar yang cepat. Pasar yang cepat membuat organisasi harus lebih fleksibel. Selain itu, komunikasi digital yang semakin beragam, yang mengharuskan organisasi membangun sistem komunikasi yang efektif. Dan perkembangan karakter antar generasi kerja juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kekompakan ini. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, perorganisasian adalah fondasi penting dalam manajemen karena memastikan semua sumber daya digunakan secara optimal. Dengan pembagian kerja yang tepat, struktur yang jelas, koordinasi yang baik, dan pengawasan yang konsisten, organisasi dapat mencapai tujuan lebih cepat, lebih efektif, dan lebih teratur. Baik, sampai di sini pembelajaran kita tentang fungsi perorganisasian. Semoga materi ini bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membantu kita bekerja dan belajar dengan lebih teratur. Ingat, organisasi yang baik bukan hanya di dalam perusahaan besar, tetapi juga dimulai dari cara kita mengatur diri sendiri. Teruslah tumbuh, teruslah belajar, teruslah berkembang, dan jadikanlah setiap hari sebagai kesempatan untuk menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.